Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Putri Sri Rahayu, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 20925063. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 014 Batu Ampar, kelas 5, dengan materi menyayangi anak yatim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita datang ke sekolah tepat pada waktunya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita membacakan doa. Doanya dipimpin oleh Laila. Istri saya. Persilakan beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Warzuqni fahma wa amalan soleha. Amin. Nah, sekarang ibu mau absen anaknya. Nah, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini ya? Nah, dipanggil ya. Ade Pak, Hadir Bu. hadir ya. Akila, Hadir Bu. Mikaila, Hadir Bu. Najwa. Hadir Bu. Nah, alhamdulillah semuanya pada hadir. Tidak ada yang sakit ya, Nak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ingin anaknya berdiri untuk mengecek kerapian pakaiannya. Ayo kita semua berdiri dulu. Ibu mau melihat pakaiannya. Sudah pakai tali pinggang anak laki-laki? Sudah ya. Coba duduk kembali, Nak. Coba lihat di bawahnya ada nggak kira-kira sampah ya? Tidak ada. Alhamdulillah kelas kita sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka kita belajar pun menjadi nyaman. Nah, hari ini Ibu ingin deskripsi dulu kepada anaknya semua. Ibu sapa terlebih dahulu ya. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Apa kabarnya? Sehat-sehat Bu. Bagaimana moodnya? Bagus Bu. Ayo kita fokus. Yes yes yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila.
hari ini kita terlebih dahulu membaca buku kan? Oke, coba buka agamanya halaman 10. Ayo coba kita membaca dulu. Sudah siap semuanya membaca? Sudah, Bu. Ya, akhirnya. Nah, anak ibu, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang surat apa? Tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun terdiri ada berapa ayatnya ya? 7 Ada 7 ayat. Yang pintar bacakan surat Al-Maun. Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak ibu ingin tanya nih, adakah anak yatim di sekitar rumah kalian? Ada. Oh, ada. Sudahkah kalian membantu anak yatim? Sudah. Ayo, kalau katanya sudah. Dengan cara apa ya? Memberi sedekah, bagus. Alhamdulillah, bagus. Anak ibu, siapa lagi ayo? Siapa lagi? Ah, apa lagi? Dia tidak boleh menzoliminya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui kegiatan diskusi mengerjakan LKPD. Ya, peserta didik dapat menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua melalui kegiatan mengamati video. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku menyayangi anak yatim dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketiga melalui kegiatan menyusun puzzle sikap terhadap anak yatim. Peserta didik dapat membiasakan perilaku menyayangi anak yatim secara tepat. Loh, nah, ibu punya video loh. Anak-anaknya mau nggak lihat videonya? Mau. Tapi mari sama-sama kita mendengarkan videonya. Kisah penyelamat anak yatim. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki paruh baya yang terkenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya bergerak bebas melakukan kejahatan yang terbesit di benaknya. Membunuh, mencuri, merampok, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara tak sengaja bertemulah lelaki ini dengan seorang anak yatim. Oh, maafkan hamba ya Allah. Panas. Teriak, hentikan, berhentilah kau. Dan seketika itu terdengar suara, lepaskan dia berhak selamat karena dia telah berbuat baik terhadap anak yatim. Apa yang terjadi? Nah, sudah melihat videonya sayang? Tadi kita sudah menonton video kisah pemuda yang bermimpi bertemu siapa? Iya, yang bermimpi bertemu sama anak yatim. Nah, tadi kalian sudah menontonnya, sekarang ibu kasih pertanyaannya. Apa yang terjadi pada video tersebut? Mana perilaku pemuda tersebut sebelum bermimpi bertemu anak yatim? Apakah Rasulullah menyayangi anak yatim? Ya, Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Berdasarkan pengalaman kalian,
masing-masing. Setiap kelompok pastinya sudah mempunyai ketuanya, ya kan? Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba dulu Ibu panggil kelompok 1. Kelompok 1. Yes. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Semangat. Oke. Udah semangat semua ya? Semangat tidak? Semangat, Bu. Biar lebih semangat lagi, Ibu kasih nonton videonya. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, di ayat yang keenam, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Sudah lihat videonya, nak? Sudah, Bu. Nah, sekarang marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Ma'un beserta artinya. Yuk, mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama dan tidak melarang memberi makan orang miskin? Fawailul lil musallin, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya coba lihat ke depannya, nak. Kandungan surat. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Selanjutnya, sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan terakhir, riya dan enggan menolong adalah perbuatan yang perbuatan yang tercela. Nah, pengertian anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik atau dewasa, ya nak ya. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk apa, sayang? Menyayanginya. Untuk menyayanginya. Nah, ibu ingin membagikan tugas per kelompok pada anaknya. Ya, nanti yang maju adalah ketua kelompok. Siap? Siap, Bu. Oke. Kelompok yang pertama.
Nah, sambil mengerjakan tugas, ibu mau anaknya happy. Selanjutnya dengan terus setiap amplop apa media nanti berisi puzzle dituliskan terdapat lem ya. Ya sayang, ibu bagikan lemnya ya. Ini sambil mengerjakan tugas. Kita semua anak-anak Indonesia berarti penerbangan. Ayo belajar Singapura, menghadapi besar menjadi orang besar. Tapi kalau kamu terjemah nanti bisa meninggal bagai cinta.
Ya kan sayang? Tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangan yang keren lagi buat Bapak Tiga. Wow, keren. Wow, keren. Ayo saya silakan duduk. Dan terima kasih ucapan buat kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang kamu Al-Ma'un. Nama surat Al-Ma'un artinya barang berguna. Jumlahnya 7 ayat. Surat ke-107.
kegiatan yang